Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Program Studi S1 Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mata kuliah manajemen data. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tadi Pratama Juliaya dengan NIM 25. Saya Rendra Sukmavandana dengan NIM 06. Saya Sofia Andrawati dari NIM 29. Saya Lisa Komalsari dari NIM 36. Di sini, kami akan menganalisa sumber data 1000. Pertama-tama, sebelum kita menganalisa, jangan lupa untuk menduplikat sumber data asli dari terlebih dahulu. Setelah kita menduplikasi, kita lanjut untuk menganalisa di sheet baru yang kita beri nama analisa data 1000. Langkah awal, kita mencari validasi kualitas data dengan cara kita memfilter data di sini. Setelah kita filter, kita cari apakah data di bagian masing-masing ada data blank atau invalid. Jika tidak ada, kita hapus terlebih dahulu filternya. Lalu kita lanjut ke pengurutan tanggal. Setelah itu, kita bikin kolom bulan di setelah tanggal dengan klik insert di bagian ini. Setelah itu, kita beri nama bulan. Terus di kolom bawahnya kita tekan rumus Excel, teks, buka kurung, data, kita pencet kolom B2, petik titik koma, petik 2, mm, petik 2, tutup kurung, enter. Setelah itu kita lanjut ke pembuatan pivot table yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya lanjut ke pembuatan pivot table, yaitu dengan cara kita pilih atau kita blok data dari bulan sampai kategori performa. Setelah itu kita pilih insert ke pivot chart. Selanjutnya kita pilih yang pivot chart dan pivot table. Lalu kita klik OK dan nantinya akan otomatis bertambah atau muncul di set baru. Setelah itu kita pilih di bagian option. Kita pilih total dan filter, lalu klik allow multiple. Setelah itu kita pilih di bagian display, lalu klik classic pivot table layout. Selanjutnya pilih program studi untuk data utama, maka otomatis akan muncul di pivot table-nya. Selanjutnya kita geser ke program studi di bagian values dan otomatis akan muncul data pivot table-nya. Lalu kita pilih count of program studi, klik value field setting, lalu klik count atau hitung. Setelah itu kita tambahkan atau pilih gender untuk mengetahui pada prodi tersebut ada berapa laki-laki dan ada berapa perempuan pada data. Untuk analisis data utama akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya kita akan tahu data total mahasiswa perempuan dan laki-laki. Dominasi program studi bisnis digital memiliki jumlah mahasiswa terbanyak dengan total 481 mahasiswa, disusul oleh akuntansi dengan total 195 mahasiswa, manajemen 180 mahasiswa, dan kewirausahaan 138 mahasiswa. Jadi total keseluruhan data mencakup 1.000 mahasiswa. Selanjutnya distribusi gender. Secara umum distribusi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan ini relatif seimbang di setiap program studi. Namun pada bisnis digital dan manajemen jumlah mahasiswa perempuan ini sedikit lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Selanjutnya kita akan mencoba satu persatu untuk mengetahui lebih detail. Selanjutnya kita pilih bulan, kelas, gender, jam belajar mingguan, kelahiran dan persen, kehadiran, aktivitas LMS, skor kuis, skor tugas, belanja iklan, trafik, konversi persen, jualan ribu, nilai akhir, dan kategori performa. Selanjutnya diklik OK. Setelah itu kita tata satu persatu datanya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini untuk data pivot table-nya. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kan muncul seperti slicer-slicer yang disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan mencontohkan di sini pada bulan Mei. Pak, kita tekan pada bulan Mei. Di bulan Mei ini di pivot table-nya hanya ada 6 mahasiswa bisnis digital dan akuntansi. Nah, untuk kelasnya ini ada 3 kelas dan jam belajarnya ada 4 jam belajar, yaitu 2,8, 5,1, 7,7, dan 7,9. Dengan kehadiran persen 51,90, 67,30, sampai 89,40. Untuk skor kuisnya 36,5, 47,5, sampai 86,9. Untuk skor tugasnya 48,1, 53,3, sampai 86,2. Dan di sini ada juga belanja iklan 318 sampai 207 sesuai data yang ada di sini. Traffic webnya 1888 sampai 3405 sesuai data yang ditampilkan. Dan confirm persennya 1,08 sampai 2,91. Untuk penjualan ribunya 1591 sampai 5184 sesuai data yang ditampilkan ya. Dengan nilai akhir 38,2 sampai 82,3. Dan kategori performanya rendah dan tinggi. Nah, untuk mengetahui lebih detail lagi, kita coba tekan pada kelas, kita pilih kelas A. Nah, data di sini hanya ada 2 mahasiswa perempuan dan laki-laki bisnis digital dan akuntansi. Dengan jam belajar 7,7 dan 7,9, dengan kehadiran persennya 78,20, 85,40. Nah, untuk mengetahui lebih rinci lagi, kita coba pilih yang di 7,7. Siapa sih yang belajarnya di 7,7 jam tersebut? Setelah kita klik, akan keluar, oh ternyata yang jam belajarnya 7,7 jam itu mahasiswa laki-laki akuntansi. Dengan kehadiran persen 89,40, dengan skor kuis 86,9, skor tugas 86,2, sehingga mendapatkan nilai akhir 82,3 dengan kategori performa tinggi. Nah, di sini juga ada belanja iklannya 421 dengan traffic webnya 2176, konversi persennya 2,91. Dengan belanja iklan di 421 itu mendapatkan penjualan ribunya 5184. Nah, untuk kesimpulannya sendiri di sini secara garis besar, data pada bulan Mei untuk kelas A khusus mahasiswa laki-laki jurusan akuntansi menunjukkan korelasi yang
sangat positif antara jam belajar 7,7 jam dan kehadiran yang tinggi 89,40%. Terdapat hasil akademik yang memuaskan dengan nilai akhir 82,3 dengan performa yang sangat tinggi. Nilai ini juga berbanding lurus dengan pencapaian trafik web dan konversi penjualan tertinggi yang ada pada daftar tabel berita tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.